Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amr Turki, mahasiswa Universitas Saber Asia. Untuk kali ini saya akan membahas cara kerja aritmatik logic unit atau ALU pada prosesor. Dalam sistem arsitektur komputer tidak terlepas dari peran sebuah prosesor sebagai komponen utama dalam menjalankan sistem kerja sebuah komputer. CPU atau Central Processing Unit atau sering dikenal dalam sebutan prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan dibantu oleh komponen lainnya, satuan kecepatan prosesor adalah MHz atau megahertz atau GHz gigahertz. Semakin besar nilainya, semakin cepat proses eksekusi pada komputer. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu cepat, bahkan pada pionir seperti Intel dan AMD selalu bersaing. CPU atau Central Processing Unit atau sering dikenal dengan sebutan prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama dalam sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya. Pada dasarnya, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Oke, ini latar belakang yang akan dikemukakan atau rumusan masalah di dalam video ini. Dan ini untuk lebih mengarahkan apa sih tujuan dari pembuatan video ini, yaitu satu, membahas fungsi dari komponen dalam CPU, membahas mekanisme kerja prosesor dalam menjalankan instruksi, membahas mekanisme kerja prosesor dalam menjalankan instruksi. Oke. Next, pengenalan prosesor. 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU yang tadi saya sebutkan. 2. Control Unit. 3. Register. 4. CPU interconnection. Mekanismenya: 1. Instruksi fetch, 2. Instruksi eksekusi, 3. Interupsi ganda dalam prosesor. Oke. Pengenalan prosesor. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya, fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Dalam mewujudkan dan menjalankan fungsi serta tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen-komponen yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Oke, di sini ada struktur internal CPU. Anda bisa lihat dari register, unit control, internal CPU gitu. Next. Oke, langsung ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah komponen yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian,
unit aritmetika, dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Apa tugas selanjutnya dari ALU adalah melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, lambang sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar, dan lebih besar atau sama dengan. Yang kedua, control unit. Control unit bertugas mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut dan mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Adapun fungsi operasinya adalah satu, mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi memori utama, mengambil data memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU jika terdapat perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja ALU. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Itulah cara kerja dari control unit. Oke. Next, register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat, CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, peranti masukan atau keluaran. Itulah CPU interconnection. Mekanisme instruksi dalam prosesor. Pada dasarnya fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi diperlihatkan pada gambar berikut. Baik, ini ya, start, mengambil instruksi, mengeksekusi, halt, start, dan mengeksekusi. Inilah siklus gambar pada mekanisme instruksi dalam prosesor. Apa itu fetch? Instruksi fetch. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibacakan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 1. CPU memori, 2. CPU I/O, 3. Pengolahan data, 4. Kontrol. Instruksi eksekusi. Bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I/O. Berikut siklus eksekusi dari prosesor. Di sini ada 8 tahapan. Instruction
Ades